Hai teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali sama kita di channelnya kita, McQueen Family. Saya baru saja bangun tidur siang dan ini dia pangeran saya, my Blackie Man, yang selalu menemani saya setiap hari. Dan di sini saya sedang menunggu suami saya, sedang bekerja sambil berbaring. Saya ingin sedikit cerita ya teman-teman ya, bagaimana kehidupan pernikahan itu, bagaimana kita mengontrol stres dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dalam rumah tangga itu kita itu banyak dapat stres. Kalau tidak dari suami kita, itu dari keluarga, dari ipar, dari mertua, dari orang tua kita sendiri. Jadi semuanya itu, yang namanya pernikahan tidak ada yang sempurna setelah saya menjalani pernikahan itu sendiri. Sebelum-sebelumnya saya merasa pernikahan itu oh ya, mungkin saya menemukan kebahagiaan di pernikahan. Ternyata tidak. Ada saja masalah yang terjadi di dalam pernikahan, seperti pernikahan saya akan menceritakan sedikit ya pengalaman pernikahan saya bersama suami saya. Jadi pernikahan saya dengan suami saya itu tidak direncanakan dengan sedemikian rupa, tidak pernah direncanakan dari seperti biasanya seorang pengantin ya, seorang pasangan yang mau menikah, mereka itu merencanakannya dari 2 tahun sebelum menikah atau 1 tahun sebelumnya, dan kita tidak. Uh, kita itu ketemu dan langsung merencanakan pernikahan. Karena apa? Karena saya merasa saya cocok dengan dia dan dia juga cocok dengan saya. Dan setelah itu saya mengatakan kepada orang tua saya bahwa dalam 3 hari ke depan saya akan menikah dengan orang pilihan saya. Dan betapa terkejutnya orang tua saya ketika mengetahui saya buru-buru menikah seperti mengejar sesuatu. Biasanya kalau orang buru-buru menikah, mungkin ada sesuatu kenapa mereka harus menikah terburu-buru. Tapi saya tidak, memang pure bahwa kami berdua memang menginginkan pernikahan segera karena kami sudah sama-sama cocok. Dan itulah ya pentingnya kita sebagai manusia itu berpikirannya positif terhadap siapapun itu dan jangan terlalu mencampuri urusan orang lain. Tidaklah baik kita menggosipkan pernikahan orang, apa yang terjadi sama orang itu sebelum kita mendalami lebih jauh orang itu seperti apa. Dan selama pernikahan saya itu baru berlangsung belum lama ya. Dari awal pernikahan itu saya itu sudah diuji dengan berbagai macam stres. Terutama karena suami saya ini berasal dari warga negara asing. Dia mulai dari ribetnya masalah dokumen, ribetnya masalah uh, birokrasi yang ada di negara kita Indonesia ini, masalah pernikahan beda agama, beda negara. Dan beruntungnya kita itu memiliki sama agama. Jadi kita hanya perlu ke gereja, dan itu juga kita tidak bisa langsung menikah di gereja karena aturan di gereja itu kita harus seperti apa ya, saya mengatakan saya tidak terlalu mendalami masalah gereja, tapi mereka tuh ada pelajaran sebelum pranikah. Kita harus belajar pranikah. Dan sementara di negaranya suami saya tidak ada yang seperti itu. Jika Anda ingin menikah, ya langsung saja menikah ke uh, pengadilan untuk disahkan pernikahannya. Dan saya memiliki banyak sekali cobaan-cobaan dan rintangan-rintangan dalam pernikahan saya. Di situ saya sudah mulai stres, di situ saya sudah mulai merasakan anxiety setiap hari. Dan akhirnya memang kita melalui semuanya itu, bisa melalui semuanya itu, dimulai dari kita akhirnya kita pergi ke luar negeri untuk mendapatkan izin tinggal dari suami saya sendiri. Dan setelah pulang dari sana, saya kira masalah sudah selesai sampai di situ saja. Ternyata tidak. Masalah itu silih berganti dan bergulir panjang dan panjang sampai saya bisa dibilang
sedikit depresi ya. Saya juga di sana itu menghadapi berbagai macam orang yang kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini, bla 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 bla. Dan seperti itulah. Ditambah lagi suami saya adalah tipikal orang yang tertutup dan biasanya setiap hari selalu hilir mudik orang yang datang ke rumah dan keluarga dan ini, dan juga kadang keluarga ini terlalu banyak aturan ya. Mereka itu seperti uh, kenapa kamu tidak seperti ini, kenapa kamu tidak seperti ini, kenapa kamu tidak ajak suamimu pergi keluar atau kemana mengunjungi keluarga, kamu harus mengajarinya adat kita dan istiadat kita. Tidak semudah itu, Ferguso, tidak semudah itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan dua tradisi, dua negara, yang mana dia dilahirkan dari adat yang berbeda dengan saya sendiri. Sedangkan saya masih belum bisa belajar adatnya dia. Apalagi dia yang kita paksakan dengan adatnya kita. Meskipun dimanapun kita tinggal, yang namanya tradisi dan adat istiadat itu selalu dibawa-bawa. Seperti itulah dia, suami saya. Jadi saya tidak bisa memaksakan adatnya saya itu masuk ke adatnya dia. Kalaupun dia bisa belajar sedikit-sedikit, sama saja belum sempurna. Jadi saya tidak bisa memaksakan apa yang saya inginkan kepada suami saya. Terutama saya ingin menyenangkan orang lain daripada suami saya, tidak bisa. Prinsip. Jadi saya menikah di usia yang boleh dibilang sudah matang ya. Saya tidak ingin orang lain mencampuri urusan kehidupan pernikahan saya. Terutama saat mereka mengatakan kalian harus kamu harus begini nih dengan suamimu, harus begini begini. Saya tidak mau. Jangan karena saya ingin membahagiakan orang lain, saya menjadi retak hubungannya dengan suami saya sendiri. Saya tidak mau. Saya tidak suka orang lain mencampuri urusan saya. Dan untuk itulah ketika saya secara dewasa mengetahui arti pernikahan sebenarnya, karena pernikahan itu adalah antara dua orang, suami istri, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa mengatakan A, B, C, D, tapi yang menjalani itu adalah pasangan itu sendiri. Jadi tingkat stres orang menikah, terutama orang yang menikah dengan tradisi adat yang lahir dari adat yang sangat-sangat kental, itu benar-benar bikin stres. Jadi saya itu kemarin tidak bisa tenang, saya tidur tidak enak, ditambah lagi saya itu memiliki pekerjaan yang harus menuntut ketemu dengan orang banyak, ditambah lagi suami saya tidak menyukai orang banyak yang datang, dan sementara yang datang ini, orang-orang yang berdatang ini memiliki pikiran yang negatif. Kenapa suaminya tidak mau keluar? Kenapa suaminya selalu di dalam? Apakah saya tidak mengizinkan suami saya keluar atau apa? Itu tidak benar. Tapi karena memang suami saya tipikal orang yang dari lahirnya memang di negaranya itu terlalu private ya. Kehidupan pribadinya bukan untuk konsumsi publik seperti kita di Indonesia selalu digosipin orang. Dia tidak menyukai itu, terutama setelah menikah dengan saya, dia selalu betul-betul menjaga privasi keluarga kami. Dia tidak ingin seorang pun tahu masalah di dalam keluarga kami. Termasuk bersama dengan orang tua saya, dia tidak mau orang tua terlalu ikut campur dengan urusan masalah kami berdua. Biarkan kami berdua menyelesaikan sendiri masalah kami sendiri. Jadi, kenapa saya mengatakan hal seperti ini, menceritakan hal seperti ini? Saya mau menginspirasi semua teman-teman yang menikah di luar sana. Saya tahu menikah itu tidak seindah yang kalian bayangkan, tapi itu adalah awal dari sebuah permasalahan. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu sendiri setelah pernikahan, dan kalian di mana di sini kalian itu flashback kembali kenapa kalian mau menikah sama suami saya. Kenapa kalian mau menikah sama suami kalian sendiri. Harus saling menguatkan. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi di dalam keluarga kalian, apapun tuntutan orang lain terhadap kalian, tetaplah bertahan bersama suami saya, bersama suami Anda, selama Anda tidak mencampuri urusan orang lain, selama Anda tidak mencampuri kehidupan orang lain, dan Anda tidak bergosip tentang orang lain, Anda hanya memperhatikan keluarga Anda sendiri, itulah kunci Anda menghilangkan depresi dalam kehidupan. Dan yang paling penting, menjauhlah dari orang-orang toksik. Menjauhlah dari orang-orang maupun keluarga yang toksik di sekitaran Anda.
Saya sudah melakukannya ketika saya pergi menjauh dari orang-orang toksik. Saya mulai tidak merasakan sakit pikiran, sakit apapun itu, seperti anxiety, saya selalu asam lambung dan sebagainya. Jadi pesan saya kepada seluruh wanita-wanita, terutama wanita-wanita yang menikah dengan warga negara asing, jangan mendengarkan apa kata orang dan jangan mendengarkan semua nasihat-nasihat orang yang sangat mengganggu privasi kalian. Karena setiap orang hanya bisa menasehati tapi mereka tidak menjalankannya. Dan belum tentu kehidupan mereka sendiri itu lebih baik dari kehidupan Anda. Itulah nasihat dari saya. Jadi teman-teman, sebegitulah saran saran dari saya dan saran pernikahan dari saya ya. Jangan pernah mendengarkan orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan rawatlah suami Anda dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan saya berceloteh ria hari ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuat video lagi tentang bagaimana kehidupan pernikahan ini dan seperti apa pernikahan ini, terutama pernikahan mixed marriage seperti saya. Sampai jumpa kembali dan subscribe channel kita McQueen Family. See you, bye bye.